Pemirsa, PT Bank Permata Tbk telah menjadi salah satu perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak awal 1990. Rekan Cakri Miller akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Cakri. Ya baik, Julita dan pemirsa, setelah lama dipegang oleh Standard Chartered dan Astra International, kini saham Bank Permata dikuasai Bangkok Bank. Kita akan simak datanya. Kita lihat untuk PT Bank Permata Tbk, informasi yang ada di belakang saya ini dengan kode emiten BNLI masuk di lantai bursa, tercatat di lantai bursa sejak 15 Januari 1990, berada di papan utama yang bergerak di bidang usaha di bidang perbankan dengan sektor keuangan dan subsektor bank. Berikutnya kita lihat pemegang saham dari Bank Permata. Saham mayoritas sebesar 98,71% dimiliki oleh Bangkok Bank sebesar 27,69 miliar. Selanjutnya saham minoritasnya sebesar 1,29% ini dimiliki oleh publik sebesar 361,2 juta saham. Berikutnya kita lihat seperti apa pergerakan dari nilai saham Bank Permata sepanjang 2021. Kita lihat di awal tahun sempat menembus angka tertingginya di harga jual di Rp3.000 per lembar saham, mengalami penurunan hingga penurunan drastisnya di bulan Februari di harga jual Rp2.190 per lembar saham. Penurunan harga yang drastis ini sebenarnya kondisi dari kebanyakan seluruh emiten perbankan juga mengalami penurunan begitu dikarenakan aksi jual asing di saat bulan Februari. Namun kemudian kembali mengalami kenaikan, terapresiasi di 2.400, lalu kembali mengalami penurunan di Maret di 2.050, lalu ini ada kenaikan lagi dan sideways begitu nampaknya dari 2.290 sedikit mengalami penurunan, tepatnya di Mei di harga jual Rp2.240 per lembar saham. Demikian Julita, seperti itu tadi prospek dari pergerakan saham dari Bank Permata. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cakri untuk informasinya. Kita masih akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Fendi. Tadi Pak Fendi dari informasi rekan kami Cakri mengatakan bahwa di awal tahun justru harganya cukup tinggi di 3.000. Kemudian pada bulan Februari sempat turun karena ada aksi jual asing begitu. Nah, apakah memang tidak stabil begitu untuk saham Bank Permata di tahun 2021 ini, atau seperti apa Anda melihatnya Pak Fendi? Ya, di 2020 memang yang lebih banyak menggerakkan harga saham itu adalah rumor ataupun informasi tentang pembelian Bangkok Bank ataupun pihak investor luar untuk mengganti posisi dari Standard Chartered dan Astra International. Ya, ini juga menjadi trigger kemudian investor membeli saham itu, bahkan sempat mencapai tertinggi di level 3.700-an ya di bulan Desember 2020. Namun ternyata harga pelaksanaan pembeliannya itu bukan pada level di atas 2.000 atau 3.000, hanya pada level harga 1.347. Ini adalah bagian yang tidak terpisah dari rumor pasar pada waktu itu. Namun kembali lagi pada intinya adalah investor ataupun pelaku pasar akan lebih realistis, akan kembali back to fundamental. Hingga itu mendorong kemudian terjadi penjualan kembali dari harga yang sangat tinggi ya, overreacted terhadap informasi akuisisi ini. Sehingga sampai dengan posisi sekarang sebenarnya sudah mencapai level 2.000-an, tapi juga termasuk juga sudah relatif tinggi dibandingkan dengan harga pada tahun 2019-2018 yang tertingginya mungkin pada kisaran harga mungkin Rp1.500-Rp1.400. Jadi lebih banyak didorong karena pada waktu itu adalah ada rumor untuk akuisisi dari Bangkok Bank. Baik, nah untuk rekomendasi saham Bank Permata, ini Anda prediksinya targetnya berapa untuk tahun ini? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari valuasi kalau menurut saya tidak terlalu tinggi. Valuasi saya harga fundamental mungkin pada kisaran harga 1.600, 1.700. Namun kita lihat harga sekarang sudah berada di atas itu ya. Sehingga kecenderungannya harga di tahun 2000 ini akan back fundamental ya. Jadi artinya kembali lagi pada harga mungkin sekitar 1.500 sampai dengan level Rp1.700. Baik, Pak Fendi, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini di Corporate Action. Dan pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai News Update.